Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan SMK 3 PLN di Kota Kendari. Definisi: di Kota Kendari, PT PLN personil sebagai penyediaan layanan kelistrikan utama di Indonesia, memiliki komitmen tinggi terhadap penerapan prinsip K3 untuk melindungi keselamatan para pekerjaannya serta perusahaan dari risiko yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang ketenaga listrikan. Penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja PLN dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Penerapan K3 PLN. Penerapan kebijakan K3 dilakukan oleh kantor pusat dan ditandatangani oleh direktur, mencakup tujuan dan sasaran yang jelas serta komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang kedua, perencanaan K3 di PLN. Perencanaan K3 dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Yang ketiga, pelaksanaan K3 PLN. Pelaksanaan rencana K3 melibatkan sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki tanggung jawab jelas dalam melaksanakan kebijakan ini. Adapun yang keempat atau terakhir, pemantauan K3 di PLN. Pemantauan dan evaluasi K3 dilakukan secara rutin untuk menilai kesesuaian dan efektivitas sistem K3 di lapangan. Struktur organisasi K3 PLN yang pertama, manajer unit induk yang dimana bertanggung jawab atas keseluruhan operasional unit termasuk implementasi program K3. Yang kedua, supervisor K3 membawahi tim K3 dan memastikan program keseluruhan dan kesehatan kerja berjalan sesuai standar. 3. Tim K3 terdiri dari petugas yang melaksanakan inspeksi, pelatihan, dan monitoring terkait K3 di lapangan. Yang keempat, panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu wadah bekerja sama untuk manajemen atau pekerja untuk mengembangkan serta memantau program-program K3 di lingkungan perusahaan. Baik, selanjutnya itu program-program K3 PLN. Jadi ada berbagai program K3 telah diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pegawai dan mitra kerja di PLN, di mana program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan pegawai dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi potensi bahaya di lingkungan kerja. Adapun program-program tersebut diantaranya pertama itu ada pelatihan atau workshop K3, di mana program ini merupakan fondasi utama dalam upaya PLN meningkatkan kompetensi dan kesadaran K3 di seluruh lini perusahaan. Kedua, bulan K3 nasional. Jadi setiap tahun PLN turut serta dalam memperingati bulan K3 nasional dengan mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan budaya K3. Ketiga, simulasi tanggap darurat. PLN menyadari bahwa pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, simulasi tanggap darurat diadakan secara rutin untuk melatih pegawai dalam merespon berbagai skenario seperti kebakaran, gempa bumi, atau kecelakaan kerja. Keempat, pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja. Jadi untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, PLN ini secara berkala melakukan pemantauan dan pengukuran berbagai parameter lingkungan seperti kualitas udara, tingkat kebisingan, pencahayaan, dan suhu. Kelima, pemberian Zero Accident Award, di mana sebagai bentuk apresiasi terhadap unit kerja yang berhasil mencapai kinerja K3 yang baik, jadi PLN memberikan penghargaan Zero Accident Award. Keenam, Safety Town Hall Meeting. Jadi forum komunikasi ini menjadi wadah bagi manajemen dan pegawai untuk berdiskusi secara terbuka mengenai isu-isu K3. Ketujuh, Fair Drill Competition.
Jadi kompetensi ini dirancang untuk menguji dan meningkatkan keterampilan pegawai dalam penanggulangan kebakaran. Kedelapan, launching digital learning safety basic, di mana PLN memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan pelatihan K3 yang mudah diakses oleh seluruh pegawai. 9, ada cerdas cermat K3. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan K3 pegawai melalui kompetensi yang menyenangkan. Ke-10, pemeriksaan kesehatan bagi pegawai dan mitra kerja. Jadi PLN secara rutin mengadakan pemeriksaan kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan pegawai dan mitra kerja. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dalam K3 PLN. Yang pertama itu ada bahaya listrik. Bahaya listrik dia berupa risiko sengatan listrik akibat kontak langsung atau tidak langsung dengan peralatan listrik bertegangan tinggi. Yang kedua ada bahaya mekanis. Bahaya mekanis dia berupa cedera yang disebabkan oleh mesin atau peralatan bergerak, seperti terjepit atau terpotong. Yang ketiga itu ada bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi ini dia berupa gangguan muskuloskeletal akibat posisi kerja yang tidak ergonomis atau pengangkutan beban berat. Dan yang terakhir dia ada bahaya kebakaran dan ledakan. Kemungkinan terjadinya kebakaran dan ledakan dia akibat hubungan arus pendek atau kebocoran gas. Baik, di sini saya akan menjelaskan pencapaian dan tantangan dalam penerapan SMK 3 dalam perumusan PLN. Yang pertama itu ada pencapaian. Pencapaian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, penetapan kebijakan ketiga. Kebijakan ketiga ditetapkan oleh kantor pusat dan diimplementasikan di unit pembangkitan Kendari. Yang kedua ada perencanaan ketiga. Perusahaan melakukan perencanaan ketiga berdasarkan tinjauan awal kondisi ketiga, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, serta pemenuhan persyaratan hukum. Yang ketiga ada pelaksanaan ketiga. Terdapat sumber daya manusia yang memiliki peran dan tanggung jawab jelas dalam melaksanakan ketiga. Pelatihan ketiga dilakukan secara berkala. Komunikasi rutin dijaga dan diimplementasikan ketiga dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan. Yang kedua ada tantangan. Tantangan ini ada beberapa. Yang pertama itu peningkatan kesadaran dan disiplin. Yang kedua karyawan pengelolaan risiko spesifik. Yang ketiga peningkatan kompetensi dan pelatihan. Yang keempat pemenuhan standar dan regulasi yang berubah, pengelolaan insiden dan penyakit akibat kerja. Baik, dari semua materi yang telah teman-teman paparkan, bahwa kelompok kami mengambil kesimpulan tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 di PT PLN Kendari merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Melalui kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan terstruktur, PLN Kendari telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip ketiga sesuai dengan regulasi yang berlaku. Itu saja, sekian dan terima kasih.